Di tengah hiruk-pikuk kota industri tertua di Tiongkok, Ningpo, kita masih bisa menjumpai satu-satunya kompleks masjid tertua, Masjid Hao Yinxiang, atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Ningpo. Didirikan tahun 1699 oleh para pedagang Islam yang datang ke Ningpo. Karakter arsitektur Tiongkok di masjid ini memiliki keunikan tersendiri. Setelah melewati gerbang utama, pengunjung harus melewati gerbang kedua, gerbang bundar yang merupakan gerbang ketiga dan gerbang keempat. Pintu masuk ke masjid yang berlapis-lapis ini merupakan ciri khas lain arsitektur Tiongkok yang menggambarkan adanya hierarki dalam masyarakat. Lapis-lapis menunjukkan ada hierarki dari tempat yang publik ke semi-private, private atau inner apartment. Semakin dalam, semakin private tempat itu, semakin pribadi tempat-tempatnya, dan semakin tinggi kedudukannya. Begitu pun lantai, semakin rendah, semakin umum dia. Tapi semakin tinggi dia akan menjadi tempat yang sangat disucikan atau sangat diperuntukkan untuk pribadi. Tidak sembarang orang, terutama wanita yang boleh masuk itu. Laki-laki tidak boleh sembarang masuk. Masjid merupakan bangunan utama dari kompleks Masjid Ningpo. Letaknya tertinggi di antara bangunan lain. Bisa terlihat dari atap bangunan yang lebih tinggi posisinya. Selain atap, adanya hierarki bisa dilihat dari anak tangga. Lantai masjid lebih tinggi dibanding lantai bangunan lain. Ini bermakna tempat sholat sebagai tempat yang disucikan terletak paling tinggi. Letak kota Ningpo yang berada di wilayah selatan turut mempengaruhi gaya arsitektur Tiongkok, khususnya pada atap bangunan. Di mana kalau salah satu ciri yang saya amati dari arsitektur utara adalah garis hubungan atap atau roof ridge yang rata, sedangkan yang rata. Jadi kalau rata dari merupakan garis lurus. Sedangkan kalau selatan itu garis atapnya atau hubungan atapnya itu agak seperti busur, agak melengkung sedikit, mungkin kadang-kadang tidak selalu. Filosofi Tionghoa yang membagi alam semesta ke dalam 5 unsur, seperti api, tanah, logam, kayu, dan air, juga terlihat pada interior masjid. Masing-masing diasosiasikan dalam bentuk warna biru atau hijau, merah, kuning, putih, dan hitam. Di bagian selatan daratan China, arsitektur bangunan masjidnya memiliki gaya tersendiri, seperti yang terlihat pada Masjid Phoenix di kota Hangzhou. Satu dari sekian masjid tertua di daratan China yang telah berusia ratusan tahun. Konon dibangun pada abad ke-7 di bawah dinasti Tang. Dibangun kembali antara tahun 1314 dan 1320 di bawah dinasti Yuan. Saat dinasti Ming berkuasa, Phoenix dibangun kembali hingga seperti yang terlihat saat ini. Pada interior masjid terdapat 3 kubah. Kubah utama berdiameter 8,8 meter. Di tengah kubah terdapat lukisan burung Phoenix dan buah delima. Di situ kita melihat lambang simbol-simbol auspicious, simbol-simbol yang membawa keberuntungan dari budaya Tiongkok, seperti adanya burung hong, yaitu burung yang rajanya satunya semua burung atau melambangkan wanita, dan di situ ada delima yang melambangkan kesuburan, karena delima itu banyak bijinya, jadi melambangkan orang banyak anaknya, subur. Jadi biasanya itu. Keberadaan kubah di Masjid Phoenix
menunjukkan adanya pengaruh arsitektur Timur Tengah. Selain kaligrafi Arab berisikan 99 Asmaul Husna, motif khas Tionghoa berupa swastika juga bisa kita temukan pada mihrab masjid. Di mihrab itu secara umum kita melihat, sekilas saya melihat banyak kaligrafi tulisan Arab. Nah, itu wajar di satu masjid ada kaligrafi tulisan. Tapi di situ ternyata ada juga motif kaligrafi, bukan motif ragam hias Tionghoa yang berupa swastika, ada banji di orang Tionghoa menyebutnya banji. Nah, itu yang berasal dari India yang disebut swastika di sana. Dan motif itu kebetulan kita ketemukan juga di Bali. Jadi kalau kita menemukan tidak heran karena asalnya dari India masuk ke Tionghoa dan masuk ke Bali. Nah, gitu. Nah, itu melambangkan roda, sebenarnya roda kehidupan yang terus berputar, tidak ada ujung dan pangkalnya. Itu benar lambangnya tapi sebagai lambang motif dekorasi ya oke saja dipakai sebagai hiasan masjid pun tidak mengandung arti apa-apa. Bila diperhatikan, tinggi plafon bangunan masjid di utara dan selatan berbeda. Semakin ke selatan, letak plafon semakin tinggi karena iklim di wilayah selatan mendekati iklim tropis yang banyak sinar matahari. Begitu pula dengan Masjid Punix memiliki plafon yang tinggi. Masjid Punix termasuk bangunan yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah. Sampai saat ini juga masih digunakan sebagai tempat ibadah komunitas Muslim di Hangzhou. Sebagai tempat wisata bersejarah, Masjid Punix terbuka untuk umum. Namun setiap pengunjung tidak bisa bebas masuk ke dalam. Hanya pengunjung Muslim saja yang diperbolehkan masuk untuk melakukan ibadah di dalam masjid.